kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersaum ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Run 一歩通行アーケーンここまで来たぜAssalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hantam, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila langkah sempit dunia, rezeki dicari alangkah susah, mungkin kita sudahlah lupa sedekah lapangkan harta. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Jangan-janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua,
Assalamualaikum, Pak Elvira, Elvira ya, udah nongol nih. Pak Wawan, Assalamualaikum Pak Wawan. Mas Alvin, selamat siang. Warna pink produknya apa? Apa sih dia punya melamin? Bukan melamin, apa sih teflonnya? Waalaikumsalam, siang Pak Adnan. Iya, Sehat semua ya? alhamdulillah. Gimana Pak Alvin? Jam Selamat berapa di siang sana? Pak Adman, Amirul. Rul, nanti ki Cirebon. Ya, Mantap. Waalaikumsalam, Amirul. Nanti bantu-bantu ngisi ya. yo. Sering ya. Pak Miro ada nih, siapa lagi nih? Banyak nih, teman-teman. Sini. Mana panitianya nih, Aisyah? Iya Pak, selamat siang Pak. Jam berapa mau mulai? Iya Pak. Ini MC-nya ada Lala Pak. Dah, kamu ambil alih dah. Ya, siap Pak Suatman. Terima MC kasih. siapa? Ya, MC-nya saya Pak. Mantap. Ya, Nah, gantian ya sambil belajar. iya siap Pak. Mm-mm. Baik, acara saya buka ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Safety Lecture yang diselenggarakan oleh World Safety Organization Indonesia yang bekerja sama dengan Forum Mahasiswa K3 Nasional. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti acara pada siang hari ini tanpa kurang suatu apapun. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Laila Nisa Aziza dari Universitas Airlangga yang akan menjadi Master of Ceremony pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama tentu dibuka dengan pembukaan, dilanjutkan dengan penampilan video safety induction, dilanjutkan dengan penyampaian materi, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dilanjutkan dengan sesi closing statement oleh pemateri, dilanjutkan sesi dokumentasi, dan diakhiri dengan penutup. Baik, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dapat dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Acara selanjutnya yaitu pemutaran video safety induction. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Selamat datang di acara virtual Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Beberapa aspek keselamatan dan kesehatan dalam mengikuti acara virtual Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Antara lain, 1. Kenali lokasi Anda berada. Pastikan di sekitar Anda tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. 2. Atur volume perangkat elektronik pada suara yang cukup Anda dengar. 3. Letakkan perangkat elektronik pada tempat yang aman dari berbagai faktor yang menyebabkan peluang terjadinya sengatan listrik dan korsleting. 4. Pastikan jarak pandangan dengan monitor kurang lebih 30 cm dengan posisi kepala, leher, dan punggung dalam keadaan tegak. 5.
Dianjurkan melakukan peregangan otot setiap 30 menit sekali selama mengikuti acara. Apabila mata terasa lelah, dapat memejamkan mata sejenak atau menjauhi monitor sekitar 50 cm. 6. Sesuaikan posisi tubuh dalam keadaan duduk yang nyaman. 7. Pastikan peralatan makanan dan minuman dalam kondisi tertutup rapat agar tidak tumpah. 8. Dianjurkan untuk mengkonsumsi air mineral secukupnya untuk menambah fokus dan konsentrasi serta menstabilkan relaksasi pada tubuh. 9. Meminimalkan pengisian daya pada perangkat elektronik saat berlangsungnya acara. Kegiatan ini dilakukan secara langsung di lokasi dan kami tidak melakukan pelatihan tanggap darurat. Jika pada lokasi Anda terdapat gangguan atau keadaan darurat, maka jangan panik dan segera menuju titik aman lokasi Anda. Demikian petunjuk keselamatan yang kami sampaikan. Dengan harapan, kegiatan ini menjadi produktif dan meningkatkan kesejahteraan seluruh peserta yang mengikuti acara. Sekian dan terima kasih. Baik, kepada panitia yang bertugas, terima kasih atas video safety induction yang telah diputar. Baik, selanjutnya kita masuk pada sesi pemaparan materi. Materi yang akan kita bahas kali ini membahas tentang kebakaran tangki timbun yang berkaca dari kejadian Balongan beberapa waktu lalu. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV singkat pemateri kita pada siang hari ini. Pemateri kita pada siang hari ini bernama Bapak Suhatman Ramli, Diploma Safety Management, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master of Business Administration. Selamat siang Bapak Suhatman Ramli. Selamat siang. Beliau juga aktif dalam anggota tim investigator KNKT pada tahun 2015 dan juga aktif dalam Ketua Tim Teknis Penyusunan Kompetensi Ahli K3 Nasional tahun 2014, juga sebagai Ketua Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas tahun 2017 hingga 2018, dan menjadi representatif World Safety Organization National Office tahun 2014 hingga saat ini. Baik, langsung saja kita masuk dalam sesi penyampaian materi. Kepada Bapak Suhatman Ramli, kami persilahkan. Baik, makasih Lelap. Makasih ketemu lagi ya. Biasanya kita acaranya malam ya. Ini pada dalam bulan puasa kita acaranya siang. Terima kasih pada anak-anak mahasiswa yang mengkoordinir acara ini. Mudah-mudahan jadi wadah untuk saling belajar ya. Tujuannya kan itu, untuk saling belajar. Nah, tema kita pada hari ini adalah masalah keselamatan tangki timbun. Baik, saya coba sharing dulu ya. Nah, dengan yang mendorong tema ini karena ada kejadian yang di Balongan itu sebetulnya temanya. Jadi kita titik berat kita siang hari ini adalah bicara keselamatan tangki timbun, safe storage tank ya, kira-kira begitu. Dengan kita ngambil lesson learn dari kebakaran yang terjadi di Balongan baru-baru ini. Jadi itu sesi kita. Oke. Masalah keselamatan tangki timbun ini sangat penting sekali ya. Makanya kami juga dulu pernah bikin training pelatihan mengenai keselamatan tangki timbun ini. Nah, ini kira-kira namanya safe storage tank gitu ya. Nah, ini materi kalau kita belajar safe storage tank itu banyak sekali aspeknya, mulai dari hazard di storage tank incident, tipe storage tank, design and construction, fire protection system, safe operation-nya bagaimana, maintenance and inspection-nya bagaimana ya gitu. Nah, saya hari ini mengambil bagian kecil dari pokok ini, dari modul ini. Saya ambil yang khusus saja masalah kebakarannya yang kita ambil.
masalah kebakarannya di bagian kecil dari sini nih, masalah kebakaran bahayanya nih, kebakaran tangki gitu. Jadi kita melihat dari jenis tangkinya, potensi bahaya, penyebab kebakaran tangki, dan bagaimana penanggulangannya nanti secara singkat. Itu kira-kira ya topik kita dengan waktu yang terbatas ini. Kalau mau belajar betul-betul mengenai keselamatan tangki timbun ini, paling enggak 3 hari ini waktunya ya belajarnya. Oke. Oke, kita lanjut. Oke. Jadi tangki timbun ini penting di mana-mana, di setiap industri pasti memerlukan tangki timbun. Di mana aja, untuk menampung bahan, untuk menyimpan bunker bahan bakar, dan sebagainya. Apalagi di oil and gas, namanya aja tambang minyak, ya, mengolah minyak. Tentu yang akan disimpan di tangki adalah produk-produk migas, minyak dan gas. Maka peran dari tangki ini sangatlah besar sekali. Ya, maka pasti di mana-mana tuh ada tangki timbun, di kilang, di tempat lapangan minyak, di proses LPG, semua ada tangki. Jadi sangat penting. Nah, tangki ini sangat rawan ya, rawannya adalah ini bahaya kebakaran dan pencemaran, sangat rawan. Nah, ini kita lihat aja khusus di tangki ini banyak sekali kecelakaan. Kebetulan saya ngumpulin data-data kecelakaan tangki di Indonesia. Ini banyak sekali kejadian kecelakaan tangki timbunnya. Mulai dulu nih di Pelaju. Pertama saya masuk aja tuh saya udah diceritain kasus kebakaran tangki di Pelaju katanya. Ada 3 fireman yang terbakar dulu di sini waktu dia sedang memasang namanya papan kuning gitu. Mungkin tangkinya lah ada gas kemana, kemudian tangki Cilacap, kemudian tangki banyak kecelakaan kebakaran yang menimpa tangki. Bukan hanya di Pertamina aja, tapi kita lihat ini di terminal ini Santa Fe di Merak 11 tangki terbakar. Ya, kemudian kita juga ada tangki juga di mana nih? Nah, di Bio Etanol Mojokerto juga tangki terbakar. Jadi kebakaran tangki itu sudah merupakan hal yang rawan di berbagai industri. Kebetulan di migas isinya tangki semua. Jadi makanya seolah-olah kelihatan banyak kecelakaan di migas karena memang migas sarangnya tangki. Ya, banyak tangki di situ ya, di banyak kejadian. Dan ini juga secara internasional juga kalau kita buka tuh banyak sekali kejadian-kejadian yang berkaitan dengan tangki. Kebakaran tangki. Tuh makanya perlu sekali kita memperhatikan keselamatan tangki timbun ini, khususnya masalah kebakarannya. Ya. Nah, ini kemang yang menjadi isu saat ini adalah tangki Balongan yang terbakar ini, ya, tangki Balongan. Tangki terbakar ini ya, tangki 3 dan 4 tangki ini yang terbakar, bakar tinggi mengakibatkan korban 2 meninggal, masyarakat ini yang meninggal ini, dan 20 cedera masyarakat. Nah, jadi kita pada siang hari ini bukan akan membahas investigasi ini, enggak. Nah, bukan, saya bukan tim investigasi. Jadi tujuan kita disebut lesson learn ini adalah bagaimana agar kejadian tangki kejadian di Cilacap ini tidak menimpa kita, tidak menimpa perusahaan lain. Jadi inti daripada sesi kita hari ini adalah untuk meningkatkan kewaspadaan kita dalam mengelola tangki timbun dengan belajar dari kasus yang terjadi di Balongan ini. Kita lihat kan kasusnya terjadi cukup masif ya, kebakarannya masif, menimpa 4 tangki sekaligus, menimbulkan korban dengan masyarakat dan sebagainya. Nah, ini yang kita coba kita bahas pada siang hari ini. Kita belajar bagaimana kita melihat apa saja aspek keselamatan yang perlu kita perhatikan di dalam mengelola keselamatan tangki timbun. Itu kira-kira. Jadi saya tidak akan membahas investigasi kebakaran di Balongan ini karena hasil investigasinya tim masih bekerja, belum keluar. Mabes Polri juga belum keluar hasilnya yang resmi ya. Apa penyebabnya kita tidak akan membahas ini.
Nah, kita akan belajar dari kasus kebakaran ini bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan kita supaya kejadian yang sama tidak terulang kembali. Itu aja tujuannya, ya. Oke, ya lihat dulu jenis-jenis tangki timbun. Jadi tangki timbun itu macam-macam jenisnya, ya. Ada yang namakan tangki konroof, tangki atap tetap namanya, ada yang bentuk dom, ada yang bentuk misalnya dia seperti ini, macam-macam. Ada juga yang namakan tangki floating roof namanya, tangki apung. Teman-teman kan tahu yang biasa di migas, udah paham semua tangki apung. Nah, kemudian ada juga tangki apung dengan atap. Jadi di dua dalamnya dia tangki apung, tapi di dalamnya ada atapnya. Ada juga tangki yang berbentuk bulat ini namakan spherical tank untuk menampung gas. Jadi di dunia petroleum itu banyak sekali jenis-jenis tangki, mungkin masih ada jenis-jenis lain, tapi yang dominan ini. Nah, kita lihat kasus kebakaran pada tangki ini ya di dalam referensi kita lihat paling banyak justru yang terjadi pada external floating roof ini, yang ini. Sama dengan yang terjadi di Balongan. Nah, Balongan jenis tangkinya juga external floating roof seperti ini. Nah, kita lihat nih kasus kejadiannya paling banyak ini external floating roof ya. Kalau dilihat tahun ini terjadi 46 kasus, berapa kasus ini? Dari sini 46 kali. Kalau konroof itu cuma 18 kali. Kemudian spherical tank 11 kali dan konroof internal floating roof hanya terjadi 6 kali. Jadi ini relatif lebih aman tangkinya ini, internal floating roof. Jadi di sini yang paling banyak kejadian nih, external floating roof, seperti yang terjadi di Cilacap ini. Nah, bagaimana kita milih tangki ini tentu banyak pertimbangan ya. Kita milih tangki, tentu yang paling pertama adalah sifat bahan yang disimpan di dalamnya. Flash point-nya, korosivitasnya, dan sebagainya. Nah, oke. Kita mulai tangki konroof dulu. Tangki konroof ya, tangki konroof. Tangki konroof ini ada macam-macam ya. Oke, saya geser dulu ininya. Tangki konroof. Nah, ada konroof itu juga macam-macam ya. Tangki ada yang bentuk dom, ada yang bentuk umbrella dan sebagainya. Nah, tangki ini memang sebetulnya dia memiliki atap. Jadi di dalamnya ada disimpanlah cairan. Nah, di atasnya itu akan ada gas. Nah, karena dia biasanya atmosferik, maka kemungkinan ada oksigen masuk ke dalam. Itu kira-kira. Biasanya disimpan untuk produk-produk yang kategori kelas 3 dan kelas 2, yang flammable, yang mudah terbakar. Ya, jadi di sini kira-kira. Itu kalau tangki yang namakan tangki konroof. Ada lagi tangki jenis lain, tangki floating roof yang tadi. Tangki floating roof ini yang banyak dipakai ya karena dia relatif bisa dipakai untuk kapasitas besar ya, karena dia itu akan besar, tangkinya ukurannya besar dan sampai 75 meter dan sebagainya ya. Nah, banyak yang dipakai di sini. Nah, floating roof ini ada macam-macam. Yang open top floating roof, yang internal floating roof seperti yang tadi. Nah, juga dilihat dari decknya juga ada dua macam. Ada yang double deck, ada yang ponton, single deck. Nah, tangki floating roof ini, dia ini minyak di bawahnya, dia naik turun mengikuti permukaan cairan. Maka dinamakan tangki mengapung. Ngapung di atas cairan, naik turun di atas cairan. Nah, itu kira-kira maka dinamakan floating roof. Nah, tangki ini akan lebih aman sebetulnya. Karena di sini tidak ada gas, ya, karena gasnya sudah di cover di sini. Pencemaran udara juga kurang. Nah, ini disenangi oleh ahli lingkungan ini, Bu Evira nih senang tangki-tangki gini, ya, mengurangi polusi, akan menghindarkan adanya kontaminasi air yang masuk ke dalam produk, karena produknya sudah ditutup gitu kan. Nah, jadi juga terhadap bahaya kebakaran dia akan lebih aman. Tapi ternyata kita lihat tadi kebakaran banyak terjadi pada tangki ini.
Nah, ini yang kita lihat nanti seperti yang ada di Cilacap, di Balongan dan sebagainya. Dulu kebakaran Cilacap juga tangkinya juga sama dengan tangki ini juga. Oke, nah, ini desain tangki yang floating roof tadi kan, dia akan naik turun ininya. Di sini ada namanya rubber seal, ada seal namanya di sini. Seal inilah yang dapat terbakar itu sealnya nih, karena dia berupa rubber seal gitu ya, sealnya ini bisa terbakar dan juga bisa minyak lolos ke sini ya. Ini desain sederhana dari tangki ini. Di sini ada drain airnya. Kalau airnya misalnya ada curah hujan yang tinggi, air hujan itu akan dikeluarkan melalui drain ini. Nah, ini sederhana kira-kira begitu ya. Ya, tangkinya seperti ini ya, itu yang kita lihat. Nah, nanti kita lihat mengapa tangki ini bisa terbakar. Oke, ini yang kita lihat. Standar-standar yang berkaitan dengan tangki ini sangat banyak sekali. Standar di ASTM itu ada standar yang mengenai tangki ya, yang mengenai tangki. Ada sebentar saya ini. Oke. Nah, banyak ya standar mengenai tangki ini ya. Ada standar yang mengenai IPI ya, terus lengkap sekali standar-standar mengenai tangki ini. Jadi kawan-kawan yang bagian inspeksi, bagian proses safety, nah tentu sudah paham sekali nih bagaimana standar-standar tangki. Kalau kami biasanya kita dari HSE itu lebih banyak ke arah fire protection systemnya. Nah, misalnya orang HSE pasti ngelotok nih, Pak Mirul nih, nah, pasti ngelotok nih, NFPA 11, NFPA 30, ini pasti ngelotok semua kita-kita yang banyak berkecimpung dalam bidang HSE di kilang. Bagaimana menghitung jumlah foam dan sebagainya, dan jumlah air, semua ada di sini. Itu kira-kira standar-standar yang dipakai untuk tangki. Nah, kemudian kita lihat lagi regulasinya. Nah, ini di regulasi yang banyak dipakai di migas itu adalah PP 11 tahun 79 mengenai keselamatan, pemurnian, dan pengolahan. Di situ di pasal 23 ada yang menyebut mengenai tangki khusus nih tempat penimbunan. Nah, ini di sini nanti bisa dilihat bagaimana dalam ketentuan ini tempat penimbunan ya harus memenuhi ya syarat-syarat. Itu ada syaratnya ketat sekali ya yang dikeluarkan oleh teman-teman di migas, sehingga nanti keluarlah sertifikat kelaikan tangki. Nah, itu ada semua. Harus dilengkapi dengan alat pengaman, sistem pengaman yang tidak akan menimbulkan bahaya kebakaran dan ledakan. Nah, itu sudah disebut di sini, sudah disebut bagaimana alatnya. Kemudian juga harus memiliki tanggul, nah ini disebut di sini juga dan sebagainya ya. Jadi sudah ada cukup berbagai regulasi-regulasi yang berkaitan dengan tangki dan tempat penimbunan ini. Cukup banyak, cukup kuat ya. Apa bahayanya dari tangki timbun ini? Kita lihat bahaya-bahayanya. Tangki timbun ini mengandung berbagai macam bahaya ya, bahayanya. Kita lihat, tangki timbun bahayanya yang utama adalah bahaya kebakaran. Tuh, bahaya peledakan, bahaya spill, tumpahannya, bocor tangkinya, tar minyaknya kemana-mana gitu ya. Nah, gas beracun, karena tangki kan macam-macam, kita tidak tahu isinya. Kalau tangki amonia berarti ada amoniaknya, kalau tangki minyak ya berarti hidrokarbon dan sebagainya. Juga ada kecelakaan kerja ya. Nah, kalau kita lihat di kasus-kasusnya ini, dari berbagai kasus ini yang saya kumpulin juga dari kejadian, ternyata bahaya paling rawan di tangki timbun itu adalah bahaya kebakaran ini ya. Kalau kita lihat ini, persentasenya tinggi sekali nih. Bahaya kebakaran yang paling tinggi. Ada kebakaran, ada explosion, ada spill, ada toxic, dan lain-lain. Ternyata kebakaran ini yang menjadi ancaman utama pada tangki timbun. Kebakaran dan peledakan ini ya sama kira-kira gini. Nah, untuk itulah kita melihat bahwa kejadian yang di Balongan itu adalah suatu kejadian yang memang suatu hal yang dapat terjadi, ya dapat terjadi dalam industri yang memiliki tangki. Seperti juga industri yang lain ya. Nah, ini makanya dari sini kita harus mewaspadai ini
mewaspadai bahaya kebakaran ini pada tangki, khusus kebakaran dan peledakan ini. Ini yang menjadi konsen kita bersama, ya, kebakaran dan peledakan. Kemudian kita lihat lagi berikutnya, apa bahaya-bahaya pada tangki. Nah, oke, tadi sudah disinggung ya. Dalam satu tangki itu akan banyak sekali bahayanya. Pertama, operation hazard, bahaya dari operasi, karena pada saat operasi itu kan tangki diisi, ya dikosongin, di blending, di mixing, waduh banyak sekali kegiatan-kegiatan operasional di sana ya, di dalam pekerjaan tangki ini. Bahkan satu saat tangki itu juga akan dikasih aditif dan sebagainya. Ada juga faktor eksternal. Nah, ini juga bahaya juga terhadap tangki. Tangki ini bisa panas ya, panas terik misalnya, mengakibatkan bahan yang di dalam akan menguap, atau di daerah lain dingin misalnya. Kalau daerah Eropa yang ditakutin adalah dingin. Ini sering diselimuti oleh salju misalnya. Ya, cuaca tuh ya, angin, badai, hujan deras. Nah, ini bencana-bencana eksternal. Nah, personal activity. Nah, ini juga kan banyak nanti orang yang kerja naik ke atas tangki, mau ngambil sampling, ukur, meriksa, ada bahaya maintenance, tank cleaning, perbaikan tangki, pipa, dan sebagainya. Proses hajat. Proses hajat itu dari bahannya itu sendiri. Bahan yang bisa korosif, ya, bisa menimbulkan reaksi, dan sebagainya. Jadi banyak bahaya pada tangki ya, yang kalau kita lihat di sini, bahaya itu akan menimbulkan kecelakaan kerja bagi pekerja yang naik ke atas tangki ini, akan bisa terhirup ini, ya, terhirup gas-gas yang ada di sini. Kemudian bisa bahaya kesehatan kerja, ya, karena naik ke atas tangki, bahaya kebakaran, pencemaran, dan sebagainya. Nah, Anda lihat ya, kalau satu terminal besar seperti ini kan luar biasa nih, tangki semua isinya nih ya, tangki semua. Kalau terjadi sesuatu nih bagaimana kan, bisa masuk ke laut, bisa tumpah, bisa ini, nah, banyak bencana-bencana yang dapat terjadi pada instalasi penimbunan namanya, kita sebut terminal atau tongkang, tapi semuanya bicara mengenai tangki timbun. Oke, nah ini kalau kita lihat juga banyak ya kasus-kasus ya, silakan aja dibuka nanti dicari di Google, wah banyak sekali kasus-kasus kebakaran, kecelakaan tangki, banyak sekali. Jadi sudah merupakan suatu yang lazim lah dalam industri, namanya industri migas. Maka kami yang mungkin di sini banyak teman-teman saya juga tuh, ada Pak Miru, Pak Wawan. Nah, kita dari mulai awal aja kita sudah diingatkan bahaya tangki timbun. Ya, bahaya tangki ini sangat besar sekali. Jadi begitu saya masuk dulu kerja bareng Pak Wawan tuh, mungkin Pak Wawan ingat kerja kita kan masuk ke dalam tangki kan Pak, masih izin orang kerja, orang ini, ya ini masuk ke dalam tangki ini udah kerjaan kami zaman muda dulu. Nah, masuk ke dalam tangki ini. Jadi kita sudah tahu lah bagaimana kondisi-kondisi dan potensi bahaya dari suatu tangki timbun. Ya. Nah, ini ada berbagai macam sumber yang menyebutkan bahaya-bahaya pada tangki, ya, tangki, insiden-insiden yang ada pada tangki, ya, insiden-insiden yang ada pada tangki. Maka di dalam ini saya akan membuat ada 13 insiden tangki yang sangat lazim terjadi, 13, ya. Pertama, failure of pot pond dan double deck roof. Nah, tadi kan saya sudah ceritakan, tangki itu ada pontonnya yang ngapung, ada decknya, nah, itu kegagalan dari itu. Itu insiden yang pertama banyak terjadi. Kita nggak tahu apa balongan juga seperti ini, kita nggak tahu, kita tunggu dulu hasil penyelidikannya. Kemudian, accumulation of liquid on the roof. Nah, itu tadi kan kita sudah tahu kan, nanti kita lihat nanti ya, kita bahas nih. Ini yang 13-nya akan saya bahas satu-satu ya, karena kita harus memahami betul bahaya-bahaya apa yang terjadi pada tangki. Jadi tank insiden itu ada 13. Nah, backflow of liquid on the roof. Jadi aliran airnya naik lagi ke atas ya, ke dalam tangki melalui emergency drain tadi. Overfilling tangki, tangkinya luber gitu ya.
ignition by lightning. Nah, ini karena petir. Failure of tank bottom atau selnya bocor lah, bottomnya bocor lah. Ini pernah saya ngalami juga dulu ini kejadian ini. Leakage from tank mixernya rusak. Ya, flammable explosive mixture in con roof tank pada tangki. Tadi tangki tetap itu kan di dalamnya ada udara dan uap. Nah, itu campuran yang siap meledak. Overpressure, tangkinya overpressure sehingga pecah misalnya gitu. Atau vakum karena mengisap dan terlalu kencang. High temperature dan auto ignition, roof damage ya dan sebagainya. Dan yang ke-13 ini ya tangki ini. Storage tank incident during maintenance, pada saat maintenance. Nah, kalau kita lihat di statistik nih kejadiannya, ternyata kebanyakan tangki-tangki itu adalah lightning ini. Ini yang nomor 5 ini. Nah, kita nggak tahu dalam mass media dikatakan juga bahwa balongan kemungkinan disambar petir katanya. Kan kita belum tahu hasil penyelidikannya. Tapi itu potensi juga. Ya, kita lihat ini juga satu potensi yang besar. Maintenance work. Nah, kerjaan maintenance 32 ini paling banyak juga nih. Kerjaan maintenance ya, kesalahan operasi, yang operasi ini sehingga tangkinya luber. Nah, luber atau backflow ini bisa kesalahan operasi. Ya, equipment failure, nih failure di sini, equipmentnya rusak ya, sabotase, ya, crack, rupture, leak, nah, bocor, static electricity, open flame, natural disaster dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini, maka potensi yang paling banyak kejadiannya, insidennya adalah tangki disambar petir yang ini. Ya, oke. Ini kita lihat satu-satu yang 13 ini. Kita lihat satu-satu, ya. Oke, kita melihat potensi bahaya pada tangki. Oke. Nah, ini juga kalau dilihat di referensinya, tank insiden itu juga banyak ya. Kalau tadi sudah saya sebutin ada 13, nah ini juga ada juga sama dengan 13 tadi. Ada static electricity, ada lightning, equipment, partial error, dan sebagainya. Oke. Nah, kita lihat satu-satu ya. Kegagalan pada bagian ponton atau double deck. Ini tadi kan kita katakan tangki itu ada ponton decknya. Kalau ini bisa gagal, ya gagal kenapa? Karena hujan deras banget nih, misalnya deras, ya Balongan bisa saja terjadi ini, deras hujan katanya sedang deras di Balongan sehingga air masuk ke atas tangki, drainnya tidak cukup untuk membuang air ini, sehingga air ini numpuk di sini, air numpuk ini kan bebannya berat sekali nih. Berapa ton ini berat airnya dan akan menekan pontonnya ini. Akibat pontonnya ditekan, minyaknya muncrat lewat sini. Itu biasanya skenario ke situ. Faktor penyebabnya kelebihan air di atap akibat ada kebuntuan ya atau karena hujan yang deras, kebocoran pada ponton. Pontonnya ini ada yang bocor nih ya, ada cairan naik ke atas ya. Adanya korosi. Ini ada korosi di sini, ada korosif. Maka ada cairan yang naik ke atas ya, kerusakan pada roda tangki, kadang-kadang di sini ada rodanya karena dia bergeser-geser terus mengakibatkan atapnya ini menjadi rusak. Itu yang faktor yang pertama, kegagalan pada ponton atau double deck ponton, gagal pontonnya. Kita nggak tahu yang Balongan seperti apa, kita belum tahu ya, hasil penyelidikan kan belum ada. Yang kedua, akumulasi cairan di atas atap tangki. Ini di atas ini terjadi akumulasi ini, ya cairan. Karena ada faktornya apa? Kegagalan non-return valve-nya yang ya untuk menutup ketika sistem internal tangki bocor, ya udah ada bocor dia tidak menutup sehingga naik ke atas. Adanya discharge dari cairan yang tekanannya sangat tinggi. Nah, ini bisa juga terjadi ya. Kena mompanya kekencangan, nah ini air minyaknya keluar dan sebagainya. Itu penyebab yang kedua, akumulatif dari adanya cairan di atas tangki. Itu insiden nomor 2. Tapi mungkin tidak ada kebakaran, bisa saja diikuti nanti oleh
kebakaran. Nah, yang ketiga, aliran balik cairan ke permukaan atap melalui drain. Nah, ini tadi katakan aliran balik ya. Siapa tahu di sini ada aliran balik sehingga ini berisi air. Ya. Kemudian ada juga disebabkan overfilling. Umumnya pada tangki-tangki ini overfilling misalnya, pengisiannya terlalu penuh, maka tangki akan luber. Tangki akan luber. Ya. Nah, ini kaitannya dengan operation error tadi. Mungkin level indikatornya tidak berfungsi, oke, satu valve-nya nggak jalan, misalnya begitu, sehingga akumulasi di sini sangat banyak, tangkinya menjadi overfilling. Itu yang nomor 4. Nomor 5, semburan petir pada sambaran petir pada bagian rim seal. Nah, tadi kita cerita nanti kita bahas nanti ya rim seal ini. Jadi tangkinya disambar petir ya. Nah, rim seal itu kan tadi tempat tangki tadi kan, nanti kita bahas nanti. Di sana ada mungkin ada uap-uap. Nah, uap itu kena sambaran petir. Ya, ini. Yang ke-6, kerusakan pada bagian fondasi tangki. Tangki-tangkinya, fondasi atau selnya. Ini saya pernah dulu ngalamin ini waktu saya bertugas. Kita baru bikin proyek ya, baru selesai proyeknya, tiba-tiba di luar kilang kok ada bau-bau, ada minyak di saluran. Nah, kita ketat, kita cari, kita ambil samplingnya. Ini bahannya apa? Ternyata bahannya X. Wah, ini dari tangki ini. Dicek tangki tadi, akhirnya dikosongkan. Ternyata tangki itu baru selesai dibangun, di bawahnya itu ada yang belum dilas. Ya, bottomnya itu, sehingga minyak bocor melalui itu. Nih, kesalahan waktu proyek ya, waktu construction tuh hal yang saya alami benar tuh, kasus kejadian betul ya. Tuh ada kebocoran pada sistem mixer di dalam tangki ini, ada mixernya, bisa terjadi kejadian. Nah, itu ya kerusakan pada bagian seal-nya, biasanya mixer itu ada seal-nya. Oke. Kemudian yang 8, campuran mudah terbakar di atas atap tangki konruf. Nah, ini nanti kita bahas nih. Bagaimana posisi. Jadi di atas pada tangki konruf itu kan ada cairan, di atasnya kan kosong. Nah, kosong itulah kadang-kadang kalau temperaturnya tinggi akan banyak gas terbentuk di atasnya. Kemudian adanya kontaminasi dengan produk yang memiliki flash point lebih rendah. Akibat adanya pengadukan, waktu diaduk jack mixing akan terbentuklah uap. Nah, ini campuran bahan terbuka. Ini juga pernah saya alami juga beberapa kali, kami alami kejadian seperti ini. Akibat panas, uapnya tinggi, ya kemudian adanya kontaminasi, produk lain masuk ke dalam. Ini pernah kami alami dulu waktu saya bertugas dulu ya di daerah mana, di daerah Bengkulu. Kami menerima laporan dari masyarakat. Ada banyak kompor meletup katanya. Kompor ini meletup. Kenapa kompor meletup? Ternyata kompor tadi memakai kerosin dan di kerosinnya itu ada bercampur dengan premium. Nah, itu waktu terjadilah waktu memompa dari kapal. Nah, premium tadi lolos masuk ke tangki kerosin. Kerosinnya dijual ke masyarakat. Itu sampai geger dulu, sampai kepala depotnya ditahan sama polisi gitu ya. Nah, saya ngalamin tuh waktu itu. Nah, untuk itulah terjadi kontaminasi pada produk. Ini akibatnya juga. Ya, kemudian tekanan lebih, overpressure. Ya, karena kita tekanan mendadak, lubang fan-nya tertutup dan sebagainya, sehingga tekanannya dinaik. Vakum ini banyak terjadi juga nih. Karena pemompaannya kencang, ya ditarik kencang, terjadi vakum. Karena pressure relief valve-nya atau PV valve-nya tidak berfungsi dengan baik. Kan di tangki-tangki konruf itu ada namanya breather valve. Nah, mungkin tidak baik, sehingga ketutup. Biasanya sarang burung itu ada. Banyak ada sarang burung yang memenuhi sehingga dia tidak berfungsi dengan baik. Itu pernah juga saya alami. Kita lihat ke atas, wah, udah penuh sarang burung, sehingga dia tidak optimal lagi, sehingga bisa terjadi vakum seperti ini. Oke, itu kejadian. Kemudian high temperatur. Nah, misalnya temperaturnya tinggi, sehingga minyak yang udara yang ada di sini menjadi
auto ignition. Jadi begitu ada gesekan dia langsung bisa meledak, ya. Nah, kemudian roof-nya demit, bisa terjadi juga kena eksternal faktor, kena korosi, bisa juga stored during maintenance. Nah, ini banyak nanti kecelakaan nih karena maintenance. Nanti saya kasih contoh-contoh juga kasus-kasus yang berkaitan dengan maintenance. Jadi itulah teman-teman sekalian ya, itu banyak sekali kasus macam-macam kecelakaan-kecelakaan pada tangki. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi di balongan kemarin. Apakah kombinasi dari faktor ini, apakah karena ada faktor misalnya bocor, apakah faktor ada aliran balik, apakah ada faktor hujan yang deras. Nah, kita kan belum tahu hasilnya. Kita tunggu aja nanti tim investigasi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bahaya kebakaran. Ya, kita lebih spesifik ya, kebakaran. Kebakaran ini jelas sangat ditakutin di tangki. Tadi kan saya katakan angka statistik kebakaran pada tangki itu sangat tinggi sekali. Tinggi sekali angkanya, ya, statistiknya sangat tinggi. Jadi banyak sekali kebakaran. Nah, kebakaran itu terjadi kenapa? Karena ada 3 unsur segitiga api. Pasti ada bahan bakar, pasti ada nyala, dan pasti ada oksigen. Itu aja ya. Bahan mudah terbakar itu dari tangki ya. Nah, sumber api dari mana? Bisa dari api terbuka, bisa dari listrik statik, bisa percikan logam, bisa sambaran petir ya. Nah, ini yang paling ditakutin kalau kita bicara tangki timbun ya. Kebakaran karena berskala besar biasanya. Namakan large scale fire ya. Karena dilihat di balongan itu kan sangat masif. Ini yang ditakutin ya. Kebakaran tangki karakteristiknya antara lain mengeluarkan banyak asap. Tuh lihat di balongan tuh asapnya hitam sampai itu ya. Ya, karena kebakarannya kan tidak sempurna gitu ya. Kebakaran biasanya berlangsung waktu yang lama. Tuh balongan tuh berapa? 3 hari, 4 hari dulu ya baru padam. Di Cilacap dulu pernah 7 hari baru padam. Di Singapura ada juga kebakaran, itu juga 7 hari baru bisa dipadamkan. Jadi memerlukan waktu yang lama, tergantung jumlah minyaknya sampai minyaknya habis. Ya, itu akan lama. Nah, kita lihat kebakaran. Jadi terjadinya fire adalah karena adanya uap hidrogen yang bercampur, uap hidrokarbon yang bercampur dengan oksigen yang mencapai sampai pada batas nyalanya dan adanya panas. Nih kita lihat di sini ya. Nah, ini yang kita lihat sama-sama nanti di dalam tangki ya. Mengapa timbul ini di dalam tangki? Yang jadi jelas yang pertama kita akan mencari mengapa ada hidrokarbon. Ya pasti kalau di balongan itu terjadi kebakaran, pasti di sana ada uap, pasti ada yang keluar uap di situ. Nah, tinggal cari apinya. Apinya bisa dari mana-mana, bisa dari rumah, bisa dari mobil, bisa dari motor dan sebagainya. Kita nggak tahu, ya. Tapi pasti kalau fire ledakan, pasti ada ini, pasti ada ini. Ini yang kita lihat dulu, ya. Oke, kita lihat bahan bakar. Dari mana bahan bakar itu? Bahan bakar itu kalau di tangki, khususnya di perminyakan, tentu ada kita melihat bahan bakar itu memiliki sifat. Bahan bakar itu ada yang bersifat flammable, ada yang bersifat combustible. Maka bahan bakar itu dibagi menurut NFIA itu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Disesuaikan dengan flash point-nya. Nah, ini sangat penting nanti saat kita menentukan jenis tangki. Apakah produknya kelas 1, apakah kelas 2, apakah kelas 3. Ditentukan oleh ini. Flash point-nya itu kan menentukan, fire point-nya, auto ignition-nya, dan flammable ring-nya. Flammable ring-nya itu berapa gitu ya, itu yang akan menentukan. Sangat penting ini kita pahami di sini ya, dalam kita mempelajari tangki. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan ini. Jadi kalau tangki itu kena ada energi, dia kena panas tentu akan menguap. Ya, menguap, hidrokarbon tadi menguap dinamakan vaporization, menguap kan, menguap kena energi. Nah, di situ dia akan bereaksi dengan oksigen. Oksigen akan masuk ke sini, campur dengan oksigen. Nah, dalam oksigen nanti
campuran ini kita akan bicara mengenai flammable-nya, ya, batas bahan bakarnya di lel dan UL-nya, ya. Kemudian kita nanti berbicara fire point, kapan dia bisa mulai nyala, flash point dan fire point-nya. Nah, kita nanti bicara nanti reaksi berantainya, tuh, ya, itu yang akan kita lihat di sini. Kita lihat pertama ini ya, oke, sama bahan bakar itu kan pasti mengeluarkan ini, ya, kalau dia keluar ke sini dia akan bercampur dengan oksigen, akan membentuk campuran yang bisa meledak. Nah, baru ketemu nanti dengan apanya tadi, dengan flammable ring-nya tadi. Oke. Nah, ini reaksi berantainya. Reaksi berantainya seperti ini, ya. Mungkin tidak usah saya jelasin ya, ini sudah tahu lah teman-teman ya semuanya. Oke. Nah, ini yang penting. Bagaimana bentuk tangki itu? Ya, kalau kita mengoperasikan tangki. Nah, kita bagi tangki itu bentuknya atas 3 bentuk ini. Pertama, tangkinya itu setengah kosong. Nah, kalau tangkinya setengah kosong, di sini ada bahan bakarnya, maka pada posisi ini dia adalah namanya turis, namanya ya di atas lelnya, close limitnya. Kemudian dia akan masuk ada flammable vapornya di sini. Nah, pada atas ini dia di bawah lel, lin vapornya. Di sini udara aman. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Kalau tangkinya itu kosong, di atasnya akan ada uap, di bawahnya ada yang uapnya, kemudian di sini ada uap penuh, tidak ada oksigen. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini tangki. Ya, kalau tangkinya bentuknya seperti ini, dia sudah mulai penuh, setengah penuh, kira-kira bentuknya gini kan, udaranya keluar nih. Udara makin keluar, diisi makin naik tangkinya. Tadinya kosong kan, naik. Nah, kalau tangkinya sudah penuh, maka udaranya juga akan hilang. Di sini semuanya isinya adalah bahan yang bersifat sini semua, yang vapor yang turix ini, yang penuh ini, ya, yang vapornya di sini, ya, inilah vapornya 100%, tidak ada oksigennya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ini aman. Makanya saya 2 kali pengalaman dulu di kilang, tangki kami di Samar Petir, tangkinya seperti ini, maka yang keluar di sini, api keluar di sini Samar Petir, kayak obor aja, nyala di sini, di lubangnya ini nyala. Nah, kita padamkan pakai apar aja sudah selesai gitu ya, keluarlah di sini. Kira begitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi produknya, tangki itu dapat kita bagi 3 kategori tangki. Ada tangki yang gasnya ringan kayak premium itu ya, maka di dalam tangki itu semuanya gas. Nah, kalau minyaknya ringan gitu ya, produknya kelas 1 atau kelas 2 itu maka ringan. Di sana, di sini tidak ada uap. Ada yang di sini RVP-nya sebelah lebih sedang menengah ini. Nah, dia tidak ringan banget. Nah, di sini ada uap, ada gas. Miriplah sama ini ya, ada uap, ada gas, dan juga ada oksigen. Ada tangki yang ketiga, tangki minyak berat, tangki residu misalnya, ya, tangki crude mungkin, crude yang berat, atau tangki aspal, itu tidak ada gas sama sekali. Semua di dalamnya O2, oksigen semua. Nah, ini yang mana menurut kita paling berbahaya di 3 tangki ini? Apakah tangki ini yang full dengan gas? Apakah tangki ini yang ada gas, ada oksigen? Apakah tangki ini? Nah, banyak terjadi ledakan yang tangki 2 ini justru. Yang tangki ini yang seperti saya katakan tadi, kalau di Samar Petir dia nyala aja di sini. Tangkinya tidak meledak karena di sini tidak ada oksigennya. Nah, di sini yang berbahaya. Dulu tangki pernah terjadi di Cilacap adalah tangki kerosin. Kerosin itu panas, masih panas. Minyaknya banyak, gasnya banyak, O2-nya juga banyak. Pas di Samar Petir meledak tangkinya karena di sini udaranya adalah bersifat flammable. Ya, kalau ini tangki aspal, ini kita anggap aman, padahal belum tentu juga aman. Pernah terjadi kebakaran juga di Cilacap, nanti saya tunjukkan juga. Tangkinya ini dipanasin, dicampur dengan minyak lain. Di sana ada heater di sini. Nah, karena heater tadi terbentuklah gas. Nah, gas ini yang mengakibatkan dia berubah dari tangki ini menjadi tangki ini, sehingga juga meledak.
Nah, kalau tangki floating aman. Kira-kira aman ya tangki floating. Tangki floating idealnya tidak ada gas di dalamnya ini. Semua adalah udara. Gas kalau ada di sini keluar dikit-dikit. Maka banyak yang menggunakan tangki floating karena dianggap akan lebih aman, tidak dapat meledak karena tidak ada uapnya, karena dia tidak tertutup gitu ya. Tapi yang terjadi di Cilacap malah ini yang terbakar di Balongan, malah tangki ini kan yang terbakar nih di Balongan ya. Kita lihat. Oke. Nah, flame bearing kan teman-teman sudah tahu semua ya, teorinya adalah level lower explosive limit dan upper explosive limit. Nah, pada batas inilah dia menyala. Inilah yang perlu kita ketahui pada setiap tangki. Jadi kita harus tahu tangki kita ini posisinya apa, tangki kita ini kondisinya mana, sehingga kita bisa waspada. Tangki saya ini seperti ini nih. Tangki saya seperti ini. Kalau seperti ini, kalau terjadi ada pemanasan akan terbentuk uapnya. Kalau tangki ini hati-hati nih karena ada gas akan keluar terus. Nah, itu kita hati-hati. Itulah perlunya kita mengetahui ini, ya, mengetahui data-data karakteristik produk yang disimpan di dalam tangki. Nah, ini kita lihat tangki tadi. Yang tangki tadi ya ada yang namakan turis tadi, dia jenuh, ada tangkinya explosion, ada tangkinya tulin. Nah, ini aman, tidak ada. Nah, ini kita lihat kan, kalau ini misalnya flame bearingnya adalah sekian untuk crude, untuk bensin, untuk kero, dan sebagainya. Kita ketahui flame bearingnya. Sehingga kita tahu batasnya ini ada berapa di sini nih. Kalau kita lihat. Jadi harus kita pahami ini. Setiap produk yang kita miliki. Berapa flame bearingnya. Kalau dia di dalam tangki, kondisinya seperti apa. Nah, kita sebagai HSE harus tahu. Ya, tuh. Nah, ini yang kita akan lihat. Nah, ini yang tadi. Yang tangki yang saya katakan tadi, internal floating roof. Nah, di atasnya bisa saja kalau terjadi ada bocoran, yang tadinya di sini adalah oksigen, malah ini. Tapi ada juga tangki-tangki yang tidak dipasang itu, tapi diberi namanya inner gas. Nah, itu banyak tangki-tangki kimia itu di sini dikasih inner gas di sini. Bisa berupa steam, bisa berupa nitrogen, sehingga di sini tidak ada oksigen. Itu tangki akan sangat aman sekali. Namanya dikasih inner gas blanketing namanya gitu ya. Itu akan menjadi sangat aman. Ini auto ignition temperatur. Temperatur tangki itu bisa nyala sendiri tanpa adanya sumber panas dari luar. Ya, auto ignition temperaturnya. Jadi kalau dia terus dipanasin, bisa akan terjadi seperti ini. Oke, nah sekarang sumber api. Dari mana apinya? Tadi kita sudah bicara ya, sumber bahan bakarnya dari mana. Sekarang sumber apinya sekarang kita lihat. Sumber api itu banyak macam-macamnya. Ya, di kita yang Balongan kita nggak tahu nih. Isunya katanya sambaran petir. Ya, kita nggak tahu apa betul. Kita lihatlah hasil penyelidikan nanti ketemu enggak. Nah, sambaran petir. Ya, kenapa terjadi sambaran petir? Tangki bisa meledak. Mungkin groundingnya tidak berfungsi. Ininya groundingnya. Kemudian bisa juga sun pada dindingnya. Ada dinding floating roof itu ada sunnya, kontaknya ya untuk meneruskannya itu tidak berfungsi, atau ada gap pada bagian-bagian tangki, ada gap, ada corrosive di sini, ada lubang-lubang, sehingga waktu ada datang petir terjadilah gemersik-gemersik ya, percikan-percikan itu. Nah, itu yang mengakibatkan meledak. Itulah. Nah, saya membaca di standar NFPA itu ada mengatakan bahwa tangki-tangki itu katanya tidak perlu dilengkapi dengan penangkal petir. Apabila katanya, ini yang tiga ini terpenuhi. Bila mana ada grounding, ya, bila mana tidak ada gap, bila mana tidak ada bocoran, itu tangki itu akan aman. Ya, itu aman. Itu kalau tangki disambar petir nih. Nah, kemudian sumber panas kedua dari pekerjaan pemeliharaan, ada pengelasan, ada tank cleaning, ada juga misalnya lagi ngecat tangki dengan menggunakan sandblast misalnya, itu juga dapat menimbulkan terjadinya sumber api. Pekerjaan pemeliharaan, ada pengelasan, itu ya tuh menjadi bahaya sekali. Listrik statik, atau listrik statik itu waktu kita ngisi tangki, waktu mengaduk tangki, itu akan ada menimbulkan muatan statik di sini. Itu juga sangat berbahaya. Sumber api dari luar, ini juga banyak terjadi ya. Ada mungkin api rokok, kendaraan, peralatan listrik, HP. Nah, HP ini juga
dapat memicu kebakaran. Misalnya operatornya naik ke atas pakai HP, misalnya itu juga berbahaya. Oke, ini sumber-sumber panas ya yang kita lihat. Apa itu listrik statik? Listrik statik tadi sudah kita singgung ya. Listrik statik itu adalah fenomena permukaan yang kontak atau pemisahan permukaan yang tidak sama. Jadi muatan listrik positif dan negatif. Nah, kemudian terjadilah loncatan listrik. Ini teman-teman sudah tahu ya kira-kira ya. Nah, pada waktu kita mengaduk itu akan ada muatan statik electricity-nya. Itu bisa menimbulkan kebakaran. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini sekarang kita masuk ke kasus-kasus. Kasus-kasus kebakaran tangki. Oke. Kasus kebakaran tangki itu kan banyak jenisnya. Ada namakan bone wall fire, kebakaran pada bone-nya, kebakaran pada atap, kebakaran pada semua permukaan ini dinamakan full surface fire. Di sini permukaannya ini semuanya ada tangkinya meledak, ledakan. Explosion namanya. Jadi ada macam-macam kalau untuk on-roof ini. Ya, ada 4 macam kebakaran yang dapat terjadi di sini pada on-roof fire ini. Nah, kalau kita lihat statistik, fire in on-roof fire itu 1,8 kali 10 pangkat min 4. Nah, dibandingkan dengan floating roof, ternyata floating roof ya, ini yang ini ya. Nah, kemudian frekuensi rim seal fire ini kita lihat nanti floating roof. Tapi on-roof itu probability-nya sekian untuk terjadinya kebakaran berdasarkan statistik gitu ya. Kita lihat satu-satu nih. Floating roof. Nah, floating roof ini yang terjadi di Balongan ya. Di Balongan itu sudah terjadi yang dinamakan full surface fire. Jadi kebakaran pada tangki floating roof itu ada 4 jenisnya. Pertama bone fire, bone wall fire. Terjadinya di dalam tanggul, di luar tangki, dinamakan bonfire. Kemudian terjadi di atap tangki, dinamakan spill on roof fire. Ini tangkinya di atas atap. Tadi kan dikatakan ada minyak di atasnya gitu ya. Yang ketiga, ponton explosion. Jadi pontonnya nih yang meledak. Ponton ini ngapung kan naik turun. Nah, ini yang meledak. Ada minyak masuk ke dalam, terbakar. Nah, yang terakhir ini ada full surface fire. Jadi kalau fire-nya di sini aja ini enggak apa-apa nih, namakan rim seal fire namanya gitu ya. Nah, ini ya, ada rim seal fire namanya ya. Jadi itu yang banyak. Ini yang paling banyak nih terjadi nih, rim seal fire. Fire yang terjadi pada rim seal-nya ini ya. Tuh. Oke. Kemudian kita lihat tapi rim seal ini kalau kita berdasarkan statistik ya, rim seal fire to full fire itu adalah perbandingannya 8:1 untuk menjadi ini. Tapi di Balongan langsung full fire. Nah, ini juga satu hal yang fenomena yang menarik ya di Balongan. Kenapa langsung terjadi full surface fire? Itu juga jadi subjek investigasi nantinya. Ya, kita lihat lagi yang berikutnya. Ini data-data aja rim seal kan. Tadi saya katakan rim seal ini paling banyak terjadi. Ada dari 55 kasus rim seal fire, ternyata paling banyak itu adalah karena petir. Petirnya paling banyak. Yang kedua karena pekerjaan panas. Ya, rim seal fire itu terjadinya di pinggiran tadi, di gap-nya tadi, ya di batasan antara atap tadi. Ini namakan rim seal fire. Ya, apinya biasanya enggak begitu besar ya. Saya pernah ngalamin dulu di Cilacap, ini terjadi anak buah saya fireman naik ke atas, turun bawa apar, langsung bisa dipadamkan aja, apinya belum membesar, rim seal fire namanya. Ya, ini masih. Jadi rim seal adalah kebakaran yang terjadi pada bagian rim seal tadi mana? Rim seal kita lihat tuh dah, rim seal itu yang di sini tadi, ya rim seal ini, ya rim seal itu kan tangkinya terapung naik turun. Atau rim seal di sini fire-nya. Biasanya dimulai ada kebocoran, pasti ada kebocoran, cairannya naik ke atas atau gasnya ada petir. Nah, tersamparlah disambar oleh petir, ya. Nah, kemudian apinya biasanya kecil, tapi terlambat kita madamin kan memanasin karena ini kan rubber seal karet. Nah, nyala jadi keliling tangki, jadi sepenuh keliling tangki. Itu namakan rim seal fire. Oke.
full surface fire. Nah, ini yang terjadi di Balongan. Full surface fire. Fire telah memenuhi seluruh permukaan cairan seperti yang kita sebut namanya pool, ya, full surface, seperti kolam lah kira-kira begitu. Ini yang terjadi di Balongan. Balongan sudah full surface fire, ya. Nah, full surface fire ini fenomenanya itu kan tadi saya sebutkan satu escalation dari 55 rim seal fire. Nah, dari rim seal fire itu bisa berkembang menjadi full surface fire, ya. Satu escalation dari 2 bonfire bisa. Jadi kalau terjadi di sini apinya menalam terus, panas terus, bisa menjadi full surface fire, ya. Itu banyak terjadi. Itu ini yang kita lihat ya dari kejadian-kejadian ini full surface fire. Nah, ini roof spill failure. Ini banyak penyebabnya. Kenapa atap itu rusak? Nanti bisa saja teman-teman baca nanti banyak penyebab-penyebabnya di sini ya. Banyak penyebab-penyebabnya. Kita lihat di sini macam-macam ya penyebabnya. Mengapa roofnya failure sampai dia atapnya itu tenggelam? Nah, ini juga probability bisa terjadi di Balongan juga. Mengapa tenggelam? Bisa karena heavy rain. Jadi paling banyak itu ada hujan yang deras. Nah, kita kan tidak tahu Balongan seperti apa, tapi infonya Balongan didahului oleh hujan yang sangat deras sekali ya kan. Bisa aja atapnya itu penuh air. Airnya mengakibatkan atapnya itu tenggelam. Itu bisa. Kita kan belum tahu hasilnya bagaimana. Bisa juga karena overfill. Overfill masuklah ke atas ya. Kemudian dan lain-lain ini. Banyak penyebabnya ini ya. Nah, ini penyebab nih kita lihat. Loss of containment. Kenapa sampai ada minyak itu keluar? Nah, banyak penyebabnya. Minyaknya ya masuk ke dalam drum, masuk ke dalam atap, tenggelam atapnya, kemudian masuk ke dalam banwul, ke rim seal. Nah, ini loss-nya containment-nya. Yang paling banyak ternyata adalah ke banwul ini yang banyak terjadi. Atap tenggelam, ini lebih kecil kemungkinan terjadinya. Nah, kemudian fire event-nya, ya kejadiannya, bagaimana kejadiannya? Mulai dari small dari ban dulu, kemudian larbonnya sekelilingnya terbakar, kemudian spill pada atap, kemudian full surface. Ini kira-kira kejadian-kejadiannya. Ya, baik kita lihat sini. Oke, ini contoh aja. Accident prevention, macam-macam kita melihat bagaimana pencegahan kebakaran yang terjadi pada ini dari buku jurnal loss prevention ini ya. Ini Pak Alvin juga dan bagi ini ke teman-teman semua di grup sudah dibagikan, semua juga sudah bisa melihat. Ini bisa kita pakai sebagai acuan dalam kita melihat kejadian-kejadiannya. Jadi itu aja ya main conclusion-nya, bahwa fire pada top roof tank itu jarang terjadi ya. Good relation inspection prosedur memberikan banyak benefit katanya. Lightning katanya itu menjadi faktor penyebab utama escalation dari kejadian-kejadian rim seal untuk full surface fire dapat terjadi. Escalation dari full surface itu tangki yang berdekatan itu seperti yang tadi terjadi di Cilacap, itu juga terjadi seperti ini. Saya akan masuk ke contoh-contoh kasus kejadian. Ya, contoh-contoh kasus kejadian. Pas storage tank incident pada Conroof dulu. Ini terjadi di Amerika, di Illinois ya. Terjadi kebakaran pada tahun 7 disebabkan oleh petir. Petir menyambal tangki Conroof berisi minyak solar nih diesel. Ya, pecah atap tangkinya, terlempar tuh. Nah, bayangin kekuatannya tadi, ya, kekuatannya tadi. Tangki gasolin berukur satu terjauh itu terkena pecahannya, jadi nyebar ke tangki yang kedua. Tangki itu berdekatan. Nah, kebakaran pada BRC mengakibatkan atap tenggelam. Dia kena lagi tangki berdekatan yang ada rem seal-nya. Kedua tangki mengenai bencana. Kemudian terjadi juga di Beaumont di Texas. Sambaran petir juga. Ya, Conroof juga tangkinya. Ya, mengakibatkan dasar tangki robek. Nah ini, dasar tangki robek. Persis nih, sama dengan kejadian di Cilacap tahun 95. Disambar petir, bottomnya sobek. Sehingga pecah, minyaknya nyebar kemana-mana. Ya, kemudian memusnahkan semua tangki.
kemudian terjadi juga di New Jersey ini. Nah, samaran petir lagi. Jadi konruf itu adalah banyaknya adalah samaran petir. Ini teman-teman yang di tempatnya ada tangki konruf, hati-hati nih ya dengan adanya samaran petir ini. Ya ini yang kita harus waspadai. Mengapa tangki disambar petir? Ya gitu ya. Nah, kemudian ini kasus kecelakaan yang terjadi di Cilacap. Ini kebetulan terjadi 2011. Kalau yang kasus-kasus ini saya ambil dari buku Atlas Keselamatan Migas ya. Nah, teman-teman kan bisa mendownload buku ini di websitenya Ditjen Migas ya. Ini kita udah terbitkan dalam bentuk lesson learn ya. Ada kasus-kasus ini. Jadi dalam kejadian ini saya juga ikut ke Cilacap waktu itu sebagai tim investigasi. Nah, maka kita lihat bagaimana terjadinya nih. Ini tangkinya juga floating roof. Tangkinya floating roof sama dengan yang di Cilacap juga. Diduga terjadi kebocoran pada rim seal-nya ini. Nah, waktu saya ke sana, saya mengadakan investigasi, memang saya temui ada laporan inspeksi yang mengatakan rim seal-nya ini dalam keadaan bocor, akan diperbaiki. Nah, kebetulan tangki ini sedang diisi. Nah, pengisiannya ini juga tekanannya cukup tinggi. Nah, kemudian minyak air masuklah ke dalam sini, ke atas. Jadi di atas dak ini sudah penuh dengan minyak. Minyak itu mengeluarkan gas. Gasnya ini menyebar keluar sampai mencapai sumber api. Nah, sumber apinya kira-kira 200 meter dari lokasi ini ada dapur kilang. Itulah sebagai pemicu terjadi ledakan, kemudian apinya flash menghantam tangki ini meledak, ini langsung terjadi full surface fire. Nah, karena mungkin tangkinya udah tenggelam itu ya, di dalamnya sudah ada minyak, maka terjadi full surface fire. Ini kejadian betul ini, saya nggak ikut investigasi di sini ya. Oke, ini dapat kita lihat kasus yang pertama di mana terjadi kasus ini. Ini juga dapat terjadi seperti di Balungan, bisa juga skenario ini bisa terjadi, kita nggak tahu nanti hasil investigasinya. Bisa juga karena masyarakat sudah mencium bau kan, berarti gas sudah ada yang mengalir ke pemukiman. Bisa terjadi juga. Oke, nah ini terjadi nih di Mansfield Tank Fire. Ini terkenal nih kasus ini. Ya, terkenal nih. Anda bisa cari ya di Google. Ini saya punya laporan investigasinya. Kalau ada yang mau boleh ini lengkap hasil investigasinya. Ini juga terjadi pada depot. Nah, depot terjadi adalah karena overfilling namanya. Disebut kejadiannya karena terjadinya overfilling. Nah, ini overfill ya, overfilling. Karena dikatakan alat ukurnya katanya malfunction di sini sehingga terjadi overflow. Overflow gas keluarlah seperti tadi membentuk dia sebut vapor cloud katanya. Vapor cloud inilah yang mengakibatkan terjadinya ledakan. Ini vapor cloud ini namanya kan, sama kita juga bisa terjadi di Balongan juga bisa terjadi kemungkinan vapor cloud ini. Vapor cloud-nya memenuhi area Banwul sampai kemana-mana, begitu ada api langsung meledak. Sama dengan kasus ini ya, kasus yang terjadi di Banfield ini. Ya, ini bisa dilihat teman-teman, nanti buka aja nanti ya. Di sini bisa dipelajarin, kejadiannya bisa di-download di sini. Ini tangkinya tangki konruf. Nah, dia overfilling. Overfilling nyebarlah kemana-mana, membentuklah namanya vapor cloud. Vapor cloud inilah yang mengakibatkan terjadinya bencana. Nah, kemudian kebakaran di Dumai. Nah, ini di Dumai. Kebakaran. Sama juga. Ini sedang ada kegiatan pemeliharaan dalam hujan disertai petir. Ya, tangkinya ada isinya, HMC. Ya, kemudian kondisi dalam proses pengosongan. Dia mau mengosongkan, masih ada isi sedikit di sini. Ya, kemudian bondingnya katanya tidak sempurna, ATG-nya tiba-tiba disambar petir, meledak tangkinya. Ya, jadi meledak. Sama kalau kita lihat. Jadi kalau kita lihat ya, ini saya bicara mengenai tangki disambar petir. Itu adalah satu fenomena yang sangat banyak sekali terjadi, tangki disambar petir. Sehingga kalau saya bekerja di mana-mana itu ya, saya bekerja dulu di Pelaju dan Cilacap, saya waspada sekali terhadap petir ini.
Karena bagaimanapun tangki itu adalah siap disambar petir. Karena tangki ini kan bahannya metal. Metal berarti kalau dia sambar petir, petir akan melalui bodinya. Dia akan masuk ke dalam tanah melalui bodinya ini. Jadi tangki ini seolah-olah adalah badan yang bersifat konduktor, yang bersifat akan menyalurkan petir. Ya, misalkan dia akan menyalurkan petir, jadi siap dia disambar petir. Nah, kenapa petir itu menjadi berbahaya? Karena proses penyalurannya ini tidak optimal. Seperti tadi kita lihat ya dalam contoh tadi, penyalurannya tadi tidak optimal, tidak lancar. Kenapa tidak lancar? Bisa karena ada gap tadi ya, ada gap, ada kemudian ada juga karena ada gap. Nah, ini kan harusnya lancar nih, lancar dia ke bawah. Tapi kalau di sini ada bolong-bolong, ada renggang-renggang, maka pada tempat-tempat yang renggang itu akan terjadi percikan bunga api, ya percikan. Nah itulah yang menjadi pemicunya. Kalau tidak ada gas di sini aman, tapi kalau ada gas meledak. Nah seperti yang tadi di situ, dia ada alat ukur ke dalam, di dalamnya ada renggang, kemudian ada percikan di sini waktu disambar petir, terjadi loncatan. Nah ini yang mengakibatkan tangki disambar petir. Itu hati-hati. Jadi itu betul-betul kita jaga agar tangki itu betul-betul rapat semuanya. Tidak ada yang bocor dan sebagainya. Karena itu sangat berbahaya kalau ada petir menyambar. Gitu ya. Kita balik. Kita jangan takut dengan petirnya. Petir itu kan adalah alam, kita tidak tahu. Tapi bagaimana kaidah kita supaya tangki kita tuh ready disambar petir. Itu yang kita harus siapkan. Ya. Kalau tangkinya ini, kalau tangki-tangki yang ribuan jumlahnya itu bisa berbicara, mungkin dia bercerita semuanya. Mas, saya udah disambar petir nih, tapi nggak apa-apa. Pasti dia sudah disambar petir. Kalau ada aja kita punya rekordernya petir ya pada setiap tangki, pasti ada tangki itu disambar petir. Tapi tidak apa-apa, karena tidak ada sesuatu yang mengakibatkan terjadinya api gitu. Jadi bukan berarti tangki itu tidak pernah disambar petir, mungkin sering disambar petir, tapi aman gitu ya, tidak ada conditioningnya. Oke, itu mengenai petir. Nah, ini yang Dumai tadi ya, Dumai tadi kita lihat, ini sambar petir karena katanya bonding ATG-nya tidak sempurna. Nah ini penyebabnya tidak sempurna, terjadilah gesekan di sini kan, terjadilah percikan, jadilah mengakibatkan lambar. Nah, ini kebakaran lagi di tangki 31C1. Ini juga sambar petir nih. Sama petir juga ya tangkinya kalau menurut penyelidikan yang dilakukan oleh ahli-ahli dari ITB dikatakan pada alat ATG-nya ini ada yang rusak sehingga ada gap gitu. Nah di gapnya ini yang menimbulkan terjadinya ledakan. Di dalamnya ini ada uap yang siap meledak, terjadilah ledakan. Ini yang terjadi di Cilacap ya, di sambar petir meledak, bottom tangkinya copot ya, lepas sehingga menjalar ke tangki-tangki keseluruhannya sehingga terjadilah tangki terbakar sampai 7 tangki terbakar. Ini kejadian yang di situ ya. Nah, ini kebakaran di pabrik bioetanol di Mojokerto. Di Mojokerto tangki bioetanol ya mengakibatkan 1 orang tewas, 10 cedera. Ini dari mana? Dari pekerjaan pemeliharaan. Mereka tuh ngelas di sini dekat tangki, kemudian api lasnya nyambar ke sini. Sini ada gas-gasnya meledak di tangkinya. Nah, ini karena tidak dilakukannya sistem pengamanan yang baik, ya, tidak dilakukannya pengamanan yang baik. Mungkin gas tesnya tidak dilakukan, misalnya begitu, ya. Ini di pabrik etanol. Nah, ini yang menarik ini. Ini pengalaman saya nih, saya melakukan investigasi di Dumai, terjadi kebakaran tangki meledak di Dumai ini tahun 2008. Tangki itu berisi crude yang dari duri ya. Ini meledak tangkinya ini. Tangkinya ini meledak, aneh sekali meledak. Nah ini ceritanya begini. Tangki ini sedang ada pekerjaan perbaikan pipa air di sini. Perbaikan ini pipa foam dan pipa air sedang perbaiki. Jadi ini sudah dilepas semua. Nah, sudah dilepas nih, Bapak lihat semua dilepas. Ya, sudah dilepas. Nah, pekerjaannya itu mengelas. Harusnya pengelasan itu dilakukan di luar manhole, tapi tanpa
izin Pertamina, si kontraktornya melakukan pengelasan di dalam banwul. Ingin mau cepat itu ya, karena dia merasa sudah aman. Karena ini sudah dilepas semua. Ya, yang berhubungan dengan yang akan dilas itu. Sudah dilepas karena dia akan menyambung. Nah, tiba-tiba pada saat dia menancapkan alat lasnya ke pipa ini, salah satu pipa yang akan dia las, tangki langsung meledak, jedor, meledak tangki ini. Nah, luar biasa itu. Nah, saya ke sana ikut investigasi. Nah, kita ketemulah setelah itu bahwa ini adalah karena terjadinya waktu dia mengelas, terjadi ini hubungan. Ini dia tidak sadar nih bahwa pipa-pipa ini kan melalui satu pipe rack itu ya, pipe rack itu terhubung. Jadi ini akan terhubung ke pipa yang lain. Nah, ternyata waktu dia pasang RD itu seluruh pipa ini, seluruh bodi tangki ini sudah bermuatan jadinya karena ada hubungan ke situ. Jadi begitu dia cek di sini di tangki ini terjadilah percikan, meledak. Nah, percikannya di mana? Waktu itu kami dengan tim Pertamina sama-sama nyari, diduga pada bagian atas ini, pada rangkanya ini ada yang goyang itu atau yang kurang kencang, ada gesekan di situ. Nah, tangki ini yang sifatnya sudah kategori yang tadi, volatil tadi ya, kategori siap meledak tadi, karena minyaknya itu minyak dari crude oil yang RVP-nya cukup tinggi, kemudian banyak gas di sini, ada oksigen. Jadi dalam tangki ini sudah siap meledak. Nah, ini dugaan, saya juga tidak menduga nih kejadian seperti ini bisa terjadi. Orang ngelasnya di sini kok tangkinya di sini meledak, langsung meledak. Ini salah satu contoh ya. Ini kebetulan saya investigasi sendiri. Nah, ini tangki pumpang. Ini teman-teman juga pernah dengar ya, tangki di pumpang meledak juga. Ya, meledak. Tangki ini juga. Nah, menurut Polri ini, saya tidak ikut investigasi di sini, tidak ikut. Maka menurut Polri ini masih Pak Susno Duaji waktu itu yang mengatakan katanya diduga bersumber dari percikan api, berasal dari gesekan antara pengambil sampel BBM dengan slot ukur katanya. Pada saat itu dia mengukur, itu kan ukur itu kan pada ada kabelnya kan. Nah, itu mungkin terjadi elektrik statik katanya begitu. Itu menurut dugaannya dia. Oke, kita enggak terus ya. Itu sudah ada penyelidikan dari Puslap 4 Polri. Nah, kemudian itu. Oke, kalau sistem proteksi kebakaran, saya kira nanti Pak Mirul nih ahlinya ada hadir di beliau di sini. Beliau nanti bisa nambahkan juga nanti dalam diskusi proteksi tangki. Tapi proteksi tangki itu harus lengkap sekali ya bahwa kita menghadapi ini. Nah, kalau kita lihat sistem tank fire prevention itu kita lihat dalam dua sisi. Satu pada fase pencegahan, kedua fase penanggulangan. Dalam fase pencegahan ini yang pertama kita lakukan adalah external protection, proteksi dari luar. Nah, itu kita atur desainnya, kita atur jarak amannya, kita atur lightning protectionnya, penangkal petir. Nah, kemudian internal protection pada tangkinya sendiri yang dinamakan passive protection. Kita pasanglah frame arrestor, kita pasanglah electrical equipment-nya, tank desainnya. Nah, kemudian untuk meminimisasi api, kita sediakan ada banwul, ada early warning system, ada fire cooling system, ada produk transfernya, kalau ada minyak, ada kebakaran, produknya cepat dipindahkan misalnya. Dan fase penanggulangan, disebut aktif, ada fixed fire protection, ada mobile, itu ya. Jadi Pak Mirul bisa nanti menjelaskan lebih jauh. Jadi sistem proteksi tangki itu sangat banyak sekali. Ini ya, sistem airnya, sistem deteksi, sistem proteksi permanen, proteksi tangkinya, proteksi bangunan, sistem proteksi bergerak, dan macam-macam. Ada foam system namanya ya, macam-macam di sini ya. Nah, ini kita lihat sederhana aja nih foam sistemnya. Ya, namanya foam chamber nih untuk memadamkannya. Ini ada aturan-aturannya ini semuanya. Jadi ada air pendingin, sistem untuk mendinginkan tangki. Ya, sementara semuanya sistemnya nih masih mana semi manual, belum fully automatic, ada juga yang sudah fully automatic. Nah, ini sedia bagaimana sistem pemadaman pada banwul ya, memadamkan di sini ya, kebakaran di sini dengan menggunakan alat ini untuk memadamkan, menyemprotkan busa pada banwulnya. Nah,
Nah, kemudian ini contoh-contoh aja, berbagai contoh sistem proteksi tangki, ya, ada yang dengan sistem manual tadi, ya, ada juga dengan menggunakan manual seperti ini, bisa juga kita dengan menggunakan dengan sistem yang sudah blending dengan sistem tangki, udah otomatis masuk ke sini, bisa juga dengan bantuan mobil pemadam kebakaran dan sebagainya. Jadi macam-macam sistem proteksi kita yang kita pakai, ya. Oke. Nah, ini bandul tadi. Kita lihat bandul tangki itu kan sangat rawan ya. Nah, ini yang dicilacap kan terbakar kan ini kan terbakar semua tangkinya tempatnya, ya. Jadi ada aturan ini bandul ini besarnya berapa, ada aturannya. Oke, saya kira itu aja yang kita nanti diskusi aja ya kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Tapi silakan aja. Oke, panitia, silakan ya. Jadi itu sekilas yang bisa saya sampaikan untuk lesson learn kita dari kejadian dari Balongan itu, banyak hikmah yang kita bisa ambil ya dari kejadian itu. Tapi kita mempersiapkan diri kita, meningkatkan ketahanan kita dengan melihat tadi potensi-potensi bahaya apa yang dapat terjadi. Nah, mungkin itu bisa kita review di sistem kita. Apakah proteksi tangki kita sudah baik apa belum? Gitu ya kira-kira. Oke, silakan kita diskusi teman-teman sekalian. Ya, bantu juga teman-teman ini, saya udah ngundang ada Pak Amirul juga, ada Pak Wawan nanti ya punya banyak pengalaman nih dalam tangki mentangki, silakan nanti kita saling sharing. Ayo silakan Mbak. Ya, baik, terima kasih Pak atas materi yang telah disampaikan. Sebelumnya saya ingatkan kembali kepada seluruh audiens yang sudah hadir, dimohon mengisi absensi link yang sudah tertera di room chat Zoom meeting. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada seluruh audiens yang hadir, jika ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom chat room Zoom meeting dan kami akan bacakan nanti 3 pertanyaannya yang sudah disampaikan. Baik Pak Suhatman, ini kayaknya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Bapak Ikhwan Ramli. Baik, akan saya bacakan salah satu pertanyaannya ya Bapak. Ini ada pertanyaan, apakah ada sistem pemadaman dengan busa atau foam yang dapat menghambat kebakaran baik secara fix seperti fire hydrant atau dengan mobil pemadam? Silakan Bapak Suhatman Ramli. Ya Pak Ismail, ya sekarang teknologi udah berkembang Pak, macam-macam. Jadi foam itu juga sudah banyak. Ada tipe-tipe foamnya, ada macam-macam. Ketiga, ada yang semi manual seperti tadi, ada juga yang full manual, ada juga yang sistem sudah menggunakan gas, ada juga macam-macam Pak, macam-macam teknologinya. Terserah kita aja, kita mau pakai yang mana gitu ya. Tapi yang kalau kita, ya. Apa kabar Pak? Pak Ismail ya, monggo ya, Pak Ismail. Ini teman lama saya nih. Dari yang kejadian di Balongan terakhir kemarin Pak, itu kan terlihat api berhari-hari 3 hari lebih dan sepertinya ya kita kan melihatnya dari media nggak langsung itu tidak ada satu sistem penyemprotan foam, apakah itu yang fix atau secara mobil pemadam sehingga yang bisa dengan cepat menghambat atau memadamkan api tersebut. Kalau pengamatan Bapak gimana Pak kemarin Pak yang ini? Iya betul. Jadi kalau teknologinya sudah tersedia Pak, artinya di Balongan itu dia sudah punya nih Pak Mirul nih yang dari ex Balongan tuh ya. Sudah ada monitor giant monitor tuh yang bisa menyemprotkan busa dalam jumlah besar. Itu sudah ada. Nah, mungkin karena skala kebakarannya tadi sudah sangat besar. Nah, tadi itu ada fenomena yang sangat rawan juga Pak. Kalau kebakarannya sudah besar, foam yang disemprotkan tadi, foamnya tadi rusak Pak. Nah ya Pak Mirul saya cerita tuh. Jadi mobilnya jadi tidak efektif, tidak mampu memadamkan kebakaran. Jadi kalau sudah menghadapi full surface fire itu memang sudah sangat sulit kita menghadapinya ya dengan masif. Makanya sekarang berkembang berbagai teknologi ya, banyak teknologinya. Kalau kita lihat yang di Balongan itu kan membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, mungkin karena tadi itu dia menggunakan foam konvensional. Foam konvensional itu mungkin kena panas tadi, dia rusak, dia tidak efektif, tidak bisa lagi nyelimutin. Gitu ya Pak Mirul ya, ada Pak Mirul enggak nih? Iya. Iya Pak. Jadi Pak saya nambahkan Pak Adman tadi, yaitu mengenai kebakaran itu kalau ke tangki itu memang agak sulit. Selama ini statistik yang Pak Adman tadi paparkan
rata-rata kebakaran itu matinya karena minyaknya habis, bukan karena dipadamkan. Ya, itu anu ya. Karena apa? Karena biasanya fire protection yang dipasang di tangki itu memang fungsinya untuk awal kebakaran. Jadi fungsinya seperti apar. Jadi kalau sudah besar, biasanya nggak ngejar dengan itu. Terpaksa harus ada tambahan peralatan yang lain. Boleh juga fire truck tapi pada prinsipnya harus mempunyai kapasitas yang sangat besar. Seperti yang di Cilacap waktu itu kapasitasnya sampai foamnya itu 10.000 galon per menit. Karena mengkompensasikan foam yang pecah, foam yang kebakar. Pak Amirul, yang di Balongan berarti ada menggunakan foam, Pak ya? Iya, pakai foam dia. Oke. Pakai foam dia. Dan dia mempunyai peralatan itu yang gladiator apa itu yang besar itu, yang kapasitasnya iya 5.000 atau 10.000 GPM itu. Ya. Itu yang mengkompensasikan foam yang terbakar. Karena dindingnya sudah panas, minyaknya sudah panas, foam masuk itu biasanya langsung jadi uap. Dan lagi nggak penuh nutup. Kalau foamnya kalau di dalam itu nempel dinding pasti pecah. Jadi apinya nggak akan bisa padam-padam gitu ya. Jadi kayak ring gitu ya, kayak ring. Apinya kayak ring karena yang di tengah ada foamnya, tapi yang di pinggir nggak nutup. Jadi memang agak sulit untuk memadamkan itu, kecuali pakai alat-alat yang khusus tadi itu. Makanya dalam ini cerita-cerita ini yang paling bisa memadamkan foam itu biasanya yang spesialis seperti Boot and Coot. Jadi kayak Retider, Boot and Coot itu khusus untuk memadamkan kebakaran tangki. Dia mempunyai peralatan khusus dibuat sendiri, jadi nggak dijual di pasaran dia. Sedangkan kita untuk ngisi foamnya aja ke fire truck itu perlu sehari. Dari drum ke fire truck itu kan lama. Kalau dikencengin kayak bir kan, jadi nggak penuh. Jadi akhirnya peralatan material kita itu nggak bisa continue gitu ya, karena foamnya itu belinya di kontainer atau di drum. Nah, kita masukkan ke anunya dengan peralatannya dengan itu. Jadi kadang-kadang nggak sinkron antara kebutuhan dan inputnya. Karena optimalnya gimana Pak Amirul? Apakah ada batas optimal? Misalnya kalau satu tangki kecil kapasitas sekian baru efektif untuk foam, melebihi dari itu udah nggak cocok lagi. Ada nggak Pak batas optimalnya Pak? Ada, yaitu biasanya yang terpasang di secara desain itu 4,1 liter per menit per meter persegi. Itu biasanya untuk kebakaran kelas yang awal ya. Tapi dan itu harus dipasang yang lebih besar. Fix sistemnya yang dipasang itu harus sekitar 12 liter per menit per meter persegi. Jadi lebih cepat gitu ya, lebih besar anunya kalau ini. Tapi rata-rata desainer ataupun desain dari awalnya memang pemasangan itu minimum, dan filosofinya kan single fire. Single fire maksudnya cuma satu tangki. Tapi karena kecepatan kurang tadi akhirnya satu kebakar merambat yang kedua, merambat ketiga karena kecepatan apinya dengan kecepatan memadamkannya kecepatan apinya. Itu prinsipnya. Makanya atau desainnya sendiri Pak, misalnya karena tadi ya karena kapasitas yang besar jadi susah dipadamkan, apakah jarak antara tangki itu perlu diperjauh, ditambah jaraknya supaya kemungkinan untuk melebar itu menjadi lebih kecil Pak dalam segi desain awalnya? Saya kira kalau perkara itu sudah standar mengenai jarak. Tapi yang dipentingkan lagi sebetulnya yang perlu dibetulkan itu adalah water dilute sistemnya. Air yang di keliling tangki itu harus diperbesar. Jadi water dilute system yang terpasang yang saya tahu banyakkan lubangnya itu kecil-kecil karena cuma diborin aja, bukan dikasih spray yang kayak sprinkler. Padahal standarnya itu hampir sama dengan foam, itu terpasang cuma 4,1 liter per menit per meter persegi dinding tangki. Harusnya dilebih besarin sampai 12 yang maksimumnya 12,6 liter per meter persegi, itu baru
radiasi panas dan 11 itu bisa bisa dikompensasikan. Pak Ismail, jelas Pak Ismail ya? Ya, jadi, sangat jelas. Terima kasih Pak. Bisa mengenai distance itu juga sangat perlu sekali. Makanya saya selalu menyampaikan ya bahwa kita selama ini kita membuat desain dalam proses safety itu adalah berbasis kepada minimum standar. Nah itu kadang-kadang sangat bahaya ya Pak ya, karena sekarang kita menerapkan risk-based. Kalau dengan risk-based kita hitung berapa paparan ke tangki berdekatan. Nah, maka ditambahlah seperti Pak Amirul katakan tadi, ini tambah. Nanti umumnya fasilitas yang ada pada tangki-tangki itu adalah untuk hanya rim seal fire Pak, tidak untuk full surface fire. Kalau sudah full surface fire itu memang sudah sulit untuk diatasi dengan cara yang biasa, jadi memerlukan satu usaha yang lebih besar lagi. Nah, kita juga perlu mengeduket masyarakat Pak supaya tahu gitu apa yang dihadapi oleh ahli pemadam kebakaran. Jadi enggak memaksakan harus dipadamkan dengan cepat. Padahal kan pemadaman itu ada strateginya, ada waktunya dan sebagainya. Oke, siapa lagi yang lanjut? Berikutnya siapa? Ya, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Panji. Mohon izin bertanya Pak, mengenai foam system, jika suatu fasilitas sudah memiliki kebutuhan foam 100% sesuai dengan kebutuhan, apakah ada best practice atau untuk stok atau cadangan yang bisa disediakan Pak? Silakan Bapak mungkin. Oke. Ya, pasti ada Pak. Kami juga dulu dalam tangki kita menyampaikan kadang-kadang kita persiapan tangki kita bisa 100-300% dari kebutuhan karena kita berjaga-jaga. Maka kita juga harus ada mutual agreement dengan pihak lain. Kalau kebutuhan kita habis, ada yang mendukung misalnya gitu. Itu harus kita pikirkan ke sana karena minimum requirement belum tercu. Karena seperti dikatakan Pak Amirul tadi, filosofi desain semua itu yang mendesain pabrik, yang membuat kilang itu menggunakan filosofi single fire atau single fire. Dia tidak menghitung tangki itu api menyebar ke tangki-tangki berikutnya. Kalau itu dihitung, maka membangun instalasi atau kilang itu akan mahal sekali biayanya. Makanya sudah disepakati dalam desain itu menggunakan skema single fire gitu. Itu Pak. Nah, kita aja nanti sebagai ahli pemadam kebakaran, kita usulkan tambahan stok jadi 300% dengan resign mendapatkan bantuan susah misalnya. Misalnya Bapak di Kalimantan misalkan dari mana mendapatkan bantuan terdekat kan sulit. Mungkin kita bisa tambah stok. Itu pengalaman saya di Cilacap dulu. Cilacap kan kalau kita mencari bantuan kan susah. Nah, stok saya dulu sampai 300% dari kebutuhan minimal hitungan gitu. Itu ya Pak Panji ya. Tentu kita akan dikomplain oleh manajemen. Wah ini duit nggak kepake. Saya pernah kena audit dulu Pak. Diaudit lah oleh BPKP. Saya dikira saya nyimpan stok itu, saya buang-buang uang. Saya bilang, Pak kami orang K3 itu menyimpan stok untuk tidak dipakai. Saya bilang gitu. Kalau dipakai malah bahaya, saya bilang itu tidak dipakai. Dia katakan saya tuh pemborosan katanya gitu dulu. Tapi akhirnya saya jelaskan bisa mengerti gitu. Ya gitu ya. Terima kasih Pak Suatman jawabannya. Ya siapa lagi? Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi satu dari Bapak Bambang SW. Izin bertanya Pak Suhatman terkait dengan kejadian di Balongan kemarin dikarenakan oleh petir. Selain dari fire protection yang dibenahi, bagaimana dengan sistem penangkal petir yang bisa mengcover apabila ada terjadi petir? Mungkin bisa diberikan rekomendasi. Terima kasih. Pak siapa tadi? Pak Bambang SP? Pak Bambang SW, Pak. SW, monggo Pak, silakan langsung Pak, sekalian biar kita tatap. Pak Bambang, monggo Pak Bambang. Nggak ada. Oke. Pak Bambang mau langsung? Oke, enggak. Kalau enggak kita jawab aja ya. Pak Bambang tadi menanyakan mengenai apa tadi? Mengenai stok foam ya. Penangkal, betul.
Mohon penangkal maaf, petir Pak. ya, penangkal petir. Dikarenakan Gini ya. Pak, penangkal petir itu saya sempat juga dulu rawan batu saya akan menyusun karena setelah kasus itu kita diwajibkan membuat penangkal petir. Penangkal petir itu baik-baik saja, baguslah, tapi penangkal petir itu kan tidak 100% juga dapat menjamin karena kita tidak tahu berapa petir yang datang kekuatannya. Kita tidak tahu apakah dia bisa menahan atau petir tadi. Nah, saya berfilosofi bahwa sejak zaman-zaman dulu, maka saya katakan tadi bahwa secara teknis tangki-tangki itu adalah siap untuk disambar petir. Maka kalau kita punya, katakanlah kita punya semacam sensor pada tangki-tangki, maka Anda akan melihat bahwa banyak sekali tangki itu yang disambar petir. Nah, tapi dia cuma tidak nangis saja, dia tidak teriak, tapi dia sudah sambar petir tidak apa-apa. Karena apa? Karena sistemnya bagus. Nah, saya baca di NFPA menyebutkan begini, fasilitas tidak wajib dilengkapi dengan penangkal petir jika memenuhi 4 syarat katanya. 4 syarat itu. Syarat pertama, tidak boleh ada gap. Nah, itu. Jadi kalau ada gap, karena gap itulah yang mengakibat petir itu tidak bisa menjalar dengan aman. Gap tadi. Yang kedua katanya, tidak ada gas. Nah, ini berarti tidak ada yang bocor. Walaupun ada petir menyambar, kalau tidak ada gas yang bocor-bocor tidak akan apa-apa. Aman bagaimanapun petir itu datangnya. Dan yang ketiga katanya ada sistem groundingnya. Groundingnya itu cukup sehingga petir itu datang, petir itu lari ke dalam tanah. Maka tangki kita yang merupakan sebagai konduktor tadi akan aman-aman saja. Nah, di NFPA ditambahkan satu syarat lagi. Maka kekuatan teknis badannya tangki itu cukup kuat mengenantan impact tadi. Maka ada kasus tadi kan, ada petir terangkat tangkinya, berarti tangkinya tidak kuat fondasinya, desainnya kurang kuat. Nah, katanya dia kalau 4 syarat ini terpenuhi, maka penangkal petir itu tidak diperlukan. Nah, yakin enggak kita yang 4 itu? Nah, waktu saya bertugas di kilang itu yang saya amatin terus, tiap hari saya amatin yang 4 ini. Dan naik ke atas tangki tiap hari, saya lihat yang 4 ini, aman enggak tangki ini, ada enggak goyang-goyang, ada tangganya yang goyang enggak, ada ininya yang enggak nempel enggak, ininya itu semuanya menjadi subjek untuk terjadinya gap pada saat adanya petir. Nah, yang paling aman ya kita bikin petirnya yang kita amankan. Penangkal petir lah namanya. Ya bagus saja, maka sudah banyak kan semua kilang sudah dilengkapi dengan penangkal petir. Tapi kita kan tidak tahu kapasitasnya sampai sejauh mana begitu. Jadi bagus-bagus saja Mas. Sudah rata-rata teman-teman sudah masang semua penangkal petirnya. Oke, tapi masih juga disambar kan? Gitu. Nah, kalau disambar bagaimana supaya aman? Tinggal itu tugas kita sebagai HSE. Menjamin bahwa tangki kita itu imum terhadap petir. Itu yang tugas kita. Ya. Oke, makasih. Adman, mau nambahin Pak? Ya. Jadi masalah di penangkal petirnya nggak terlalu riskan banget ya di penangkal petirnya. Masalah yang utamanya sebetulnya di inspeksinya. Ya. Karena ada standar bahwa tangki itu harus 5 tahun sekali. Betul. Dan itu yang nggak bisa terpenuhi. Iya. Iya, betul. Kadang-kadang 6 tahun, 7 tahun, dan di situ terjadi karat atau bocor dan sebagainya, maka keluar uap. Penangkal petirnya, saya dilewatin petir sih tetap aja, tapi kan ada percikannya, ada uap bocornya dia langsung nyala, gitu aja. Jadi yang perlu kita jaga adalah ketahanan tangki kita terhadap petir. Nah itu kita bersana ke sana mempersiapkan tangki kita siap disambar petir, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, mengingat waktunya tersisa sekitar 5 menit, mungkin ada satu pertanyaan dari bapak-bapak sekalian atau teman-teman mahasiswa. Silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan saya bacakan. Oke, silakan. Bahannya udah dibagi. Bahan sudah saya yang mahasiswanya tadi. nih. Bahan sudah saya kasih ke panitia, silakan nanti.
Oke, dari Pak Muhammad Tajib, silakan jika ingin bertanya. Ya, baik. Terima kasih Pak Suhatman atas penjelasannya. Mohon maaf, sinyal di laut agak kurang bagus, Pak. Mohon maaf Pak kalau ada Toyib dari terputus. Chevron. Monggo, Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah saya pengalaman di Chevron sudah 20 tahun lebih, Pak. Dan di Fire 7 tahun, Pak. Jadi, nah iya Pak. Jadi memang tadi saya dapat penjelasan dari Pak Suhatman. Memang desain kita itu untuk single ini Pak ya, single fire Pak ya. Betul. Dan mostly ya kebanyakan kita tuh betul menghitungnya Pak, cuman tidak konsisten dalam penyediaan foam ataupun bagaimana caranya foam itu nyampe ke roof itu Pak, ke tempat yang terbakar Pak. Nah kebetulan kami tuh punya tangki dan kita sudah menggunakan ini Pak, floating roof dan juga ada foam dam-nya di situ kira-kira clearance-nya 50 Pak. Dan kita sudah menghitungnya berapa sih jumlah foam-nya dan bagaimana foam itu bisa nyampe ke dam foam tadi Pak. Jadi di situ harus ada sedamping ada yang mengocor dari atas itu juga ada ditambah dengan proteksi yang intervensi yang dari luar pakai terminator itu Pak. Oh betul, dari atas. Ya. Nah kalau perhitungannya itu sesuai, terus jumlah foamnya cukup, dan flow rate daripada untuk menginjek ke tangki itu cukup, insya Allah api itu akan padam Pak. Memang harus diperhitungkan jarak antar tangki Pak, sehingga perhitungannya betul memang untuk single foam. Nah di samping itu juga pada saat terjadi kebakaran, itu juga wajib dilengkapi dengan drencher ataupun pendingin di shielding tangkinya tuh Pak, baik yang tangki yang terbakar ataupun shielding yang di sekitar tangki yang terbakar juga Pak. Ya. Nah itu jadi mungkin sekedar saran aja bahwa kita tuh sering bagus menghitung tapi tidak konsisten dalam menyediakan apa yang dari yang kita hitung itu Pak, gitu loh Pak. Iya betul tuh Pak. Itu peringatan bagi kita bersama nih, bagian-bagian betul, HSD. Pak. Betul Pak, dan foam itu Pak masih ada expirednya juga Pak. Jadi memang harus dihitung juga berapa persen sih nanti expansion daripada foam itu sendiri Pak. Baik, itu aja Pak. Mungkin terima kasih Pak sudah merefresh kami Pak untuk masalah fire protection nanti itu sering Pak. juga di sini ya sama anak-anak ya. Insya Allah Pak. Presentasi. Juga. Jadi begini semua. Pak, kalau saya juga enggak tahu ya, saya belum terlibat investigasi di Balongan juga, enggak tahu. Tapi kalau dilihat kondisi data-data awal, kan terjadi di sana vapor cloud Pak, seperti zaman Seville tadi yang saya ceritakan tadi. Jadi kalau vapor cloud itu kan akan memicu suatu ledakan. Nah, apakah ledakan itu begitu meledak merusak dinding tangki itu Pak? Nah, sehingga foamnya itu sudah nggak bisa dipakai lagi, sudah rusak fasilitasnya, mungkin begitu. Sehingga langsung terjadi full surface fire. Nah, kita nggak tahu juga itu. Itu yang mungkin sebetulnya, perlu diselidiki oleh teman-teman. Mungkin sekedar sharing dari ini Pak ya, pengalaman saya. Untuk floating roof itu sebetulnya potensi untuk terjadi ledakan itu sangat kecil Pak. Ya. Dan juga pada saat ledakan terjadi dari luar nih Pak, vapor cloud Pak. Oh, faktor dari luar ya. Oh, oke, maaf. Ya, vapor cloud Pak. Kalau dari itu kan sudah baunya sudah nyebar sampai ke perkampungan gitu kan Pak. Oh, oke. Iya Pak. Jadi ledakan dari luar datang menghantam tangki gitu. Iya. Oke. Oh, oke. Noted Pak. Makasih banyak Pak informasinya Pak atas sharingnya Pak. Ya, sama-sama Pak. Kita saling sharing aja. Ya Pak. Makasih, silakan Pak. Habis ya waktunya ya. Ya, mengingat waktunya sudah habis, kepada Pak Muhammad Tajib terima kasih atas sharing yang telah diberikan juga sedikit tadi. Untuk mengingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang mungkin belum gabung dalam grup WA Safety Lecture, silakan bergabung pada grup WA Safety Lecture. Linknya sudah di-drop panitia di room chat Zoom meeting. Silakan bergabung di sana, dan insya Allah nanti untuk materi yang sudah disampaikan oleh Pak Hatman akan di-share di sana. Sebelum saya menutup acara hari ini, kepada Bapak Suhatman Ramli, kami mohon menyampaikan closing statement terkait materi yang telah Bapak sampaikan. Silakan Pak Suhatman. Terima kasih. Berarti ini kan forum yang dibuat oleh mahasiswa untuk menambah wawasan kita, sharing dari bapak-bapak yang pengalaman kepada adik-adik kita. Jadi
kita sharing pengalaman ini sangat penting sekali ya Pak, karena mungkin kita pernah ngalamin dulu. Saya sendiri pernah beberapa kali ikut dalam kejadian, investigasi, dan sebagainya. Jadi saya lihat banyak yang terjadi, yang timbul seperti ini, yang kadang-kadang kita tidak sadar apa terjadinya bahaya dan sebagainya. Makanya dari kejadian Balongan ini banyak hikmah yang kita ambil. Nanti kalau kita lihat dari tadi yang Bapak lihat, banyak kasus-kasus penyebab kecelakaan yang 13 itu. Nah, coba itu dihindarkan di tempat Bapak-Bapak masing-masing supaya tidak terjadi, sehingga tidak timbul adanya kebakaran seperti yang terjadi di Balongan. Nanti kalau dari Balongan nanti sudah keluar nanti hasil investigasinya, ini kita bedah lagi, kita bikin lagi acaranya, kita khusus membedah penyebab itu. Itu ya kira-kira, tapi mudah-mudahan yang saya bagi-bagikan itu bisa Bapak-Bapak pakai sebagai acuan, sebagai masukan dalam mengelola tangki dengan sebaik mungkin. Saya selalu diingatkan dulu waktu saya mulai kerja dulu oleh atasan saya, mungkin Pak Wawan tuh ingat tuh ya, kita kalau di Pelaju dulu tiap pagi itu pasti keliling tangki dulu, naik keliling kilang, naik tangki dulu. Nah, saya ingat salah satu ucapan dari salah satu senior saya dulu, dia mengatakan hati-hati dengan tangki katanya, karena tangki itu adalah beda dengan unit proses. Tangki itu ibarat binatang yang kesepian, karena jarang didatangin kan. Datangin orang datang ke sana hanya kalau ngukur aja naik ke atas. Tapi kalau plan diliatin, diplototin setiap waktu. Jadi tangki itu ibarat binatang kesepian, sehingga banyak yang tidak memperhatikan, tiba-tiba meledak. Nah, itu yang harus kita waspadai. Itu aja. Jadi tolong lebih banyak mengambil perhatian kepada tangki-tangki ini. Coba kita lihat case tadinya banyak terjadi di tangki-tangki. Baik, itu aja kira-kira. Terima kasih. Maaf kalau ada yang kurang. Lain kali kita isi lagi dengan acara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suhatman atas warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup hari ini dengan resmi, izinkan saya untuk mengambil dokumentasi kepada Bapak-Bapak audiens, Ibu-Ibu, dan teman-teman sekalian. Diharapkan menghidupkan kameranya sebentar. Ya. Untuk yang lain, ya silakan. Baik, untuk slide pertama saya ambil gambarnya ya. Tahan gayanya, 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Sebentar Bapak, masih ada satu slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Baik. Sudah? Terima kasih. Ya, tak Terima terasa. kasih Pak Suhatman, Pak Amirul, dan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhatman. Kapan-kapan mengenai kebakarannya Pak Amirul? Ya, siap. Ya. Mantap. Pak Suhatman. Mengenai fire protection-nya tuh Pak Amirul jagonya tuh. Si Om Valtin, ya, yang ngadakan. Tak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung acara. Jika tadi acara dibuka dengan berdoa, maka akan saya tutup kembali dengan berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dapat dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Saya mewakili segenap panitia yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suhatman Ramli yang atas materi yang telah disampaikan pada hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara Safety Lecture pada hari ini. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami, sampai jumpa di Safety Lecture selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhatman. Salam dari teman-teman di Qatar. Wah, aduh jauh nih di Qatar nih. Apa kabar Qatar?
Baik, baik, sehat Pak, alhamdulillah. Baik, ya. Ngikutin terus ya di Pak tanah air Sugiarto ya. juga. Iya Pak, Insya Allah. Udah 2 tahun nih belum pulang. Oke, belum boleh pulang. Pandemi Pak. Ini banyak nih. Terima kasih izin keluar. Assalamualaikum. Ya, Pak Denal ya, sama-sama.